وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Meraih Keberkahan Ramadan karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah taala di halaman 47 dari kitab ini. Beliau menyebutkan di sini pembahasan bagaimana mentadabburi Al-Qur'an. Bagaimana mentadabburi Al-Qur'an. Bagaimana caranya merenungi makna dari apa yang kita baca dalam Al-Qur'an. Dan itu tugas kita semua. Tugas kita sebagai muslimin. Tugas kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang wajib atas kita untuk menghormati dan menghargai Al-Quran. Maka dikatakan oleh beliau rahimahullah, mentadabburi Al-Quran dapat dijalani melalui dua cara, yaitu satu melalui kapasitas keilmuan dan yang kedua melalui praktik. Atau bisa kita dengan bahasa yang mungkin dari ana mungkin, yaitu yang pertama melalui teori dan yang kedua melalui praktik. Jadi mentadabburi Al-Quran bisa dengan teori, bisa dengan praktik, bisa dengan kapasitas keilmuan, bisa dengan praktik. Di dua cara itu dulu secara globalnya. Kemudian dikatakan di sini ada juga di nomor 3 nanti cara yang ketiga yang beliau sebutkan setelah praktek, yaitu tartil ketika membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, mengulang ayat-ayat tertentu sampai bisa benar-benar mentadabburinya. Jadi yang ketiga tartil, yaitu bacaan dengan santai, dengan lambat, bukan dengan cepat-cepat dan tergesa-gesa. Dan yang keempat, mengulang-ulang ayat. Kemudian ada cara yang kelima, tadabbur Al-Quran. Ada interaksi bersama Al-Quran serta menampakkan kesedihan dan rasa membekas tatkala membacanya. Jadi ada interaksi bersama Al-Quran. Ada intimasi, yaitu ada keintiman, kedekatan. Ada interaksi, ada hubungan dengan Al-Quran. Seolah-olah Allah Ta'ala sedang berbicara pada kita ketika kita membaca Al-Quran, serta menampakkan kesedihan dan adanya rasa membekas ketika membaca Al-Quran. Itu yang kelima dari cara mentadabburi Al-Quran. Dan beliau menyebutkan penjelasan tentang bagaimana mentadabburi Al-Quran dari halaman 47 sampai 57, artinya 10 halaman beliau menjabarkan ini. Dan kita tidak akan bisa merengkuh 10 halaman ini dalam satu majelis. Kita mulai dulu dari nomor pertama, yaitu melalui kapasitas keilmuan. Ini cara pertama, yaitu seorang hamba harus mengetahui nilai mulia dari mentadabburi Al-Quran. Dia dari segi teorinya, dia tahu nilai dari tadabbur ini, nilai dari memahami Al-Quran, dan betapa agung kedudukan tadabbur Al-Quran. Sangat banyak faedahnya.
Juga bahwa mentadabburi Al-Quran adalah jalan menuju ilmu yang bermanfaat, jalan menuju amalan saleh, dan jalan menuju hidupnya hati. Ini dijadikan yang pertama, kenapa? Karena dipasang dulu mindsetnya. Dia tahu nggak apa sih fungsi tadabbur Al-Quran? Tahu nggak apa kebaikan dari tadabbur Al-Quran? Manfaatnya apa buat dirinya? Benefitnya apa buat dirinya? Sehingga dia terdorong untuk tadabbur. Orang kalau misalnya dari awal nggak ngerti ini untuk apa, maka dia nggak terdorong untuk melakukannya. Ya, seseorang ketika dari awal tidak tahu faedah dari suatu hal, maka dia tidak akan terpacu untuk mendapatkannya. Tapi ketika dia tahu ini apa faedahnya, kebaikannya, apa buat saya, dia tahu itu semua, maka dia akan menjalaninya. Sesungguhnya orang yang terhalang itu adalah orang yang terhalang dari mentadabburi Al-Quran. Tertutup untuk bisa memahami ayat-ayatnya dan mengetahui makna-maknanya. Itu terhalang orang ini seperti. Dan sebenarnya penghalang sekarang di kita itu adalah diri kita sendiri. Ya, penghalang kita sekarang dari mentadabburi Al-Quran diri kita sendiri. Bohong kalau misalnya kita katakan penghalang kita adalah kesibukan. Enggak. Penghalang dari memahami ayat-ayat adalah diri kita sendiri yang emang enggak mau. Bukan faktor lain, bukan. Kalau emang faktor takdir, semua kejahatan pun ada takdirnya, tetapi kita enggak boleh berhujjah dengan takdir atas aib yang ada pada diri kita dengan tidak mau memahami Al-Quran. Jadi yang menghalangi adalah diri kita, bukan waktu. Bukan pula manusia lain, yaitu keluarga, bos di kantor, atau bukan. Karena siapapun yang jujur kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ganjari kejujuran itu dengan kesempatan yang Allah berikan. Namun siapa yang tidak mau jujur, maka Allah akan tutup kesempatan itu sampai dia mencari-cari alasan seperti teratai di tenggelamnya orang di lautan atau di sungai. Alasan yang lemah, seperti teratai yang lemah yang tidak bisa menjadi pegangan. Karena apalagi sekarang ketika wasilah media untuk tadabbur itu terlalu banyak dan terlalu mudah didapatkan. Ya. Kita bisa mempelajari tafsir Al-Quran, bisa beli buku tafsir, bisa. Bahkan tafsir online juga ada. Dan lebih tidak diterima lagi alasannya bagi yang faham bahasa Arab dan sudah belajar ilmu syar'i sebelumnya, baik di pesantren atau di kuliah syariah. Kemudian menghabiskan banyak waktunya sekarang dan tidak pernah mentadabburi Al-Quran dengan alasan apapun. Lebih buruk lagi kalau alasannya adalah saya itu fokusnya di bidang fikih misalnya, bukan di bidang tafsir, makanya saya jarang tadabbur Al-Quran. Nah, ini betapa buruknya orang ini. Makin buruk lagi ini. Karena Al-Quran itu sebidang-bidang apapun dari bidang syariat yang kita geluti, tetap kita membutuhkan tadabbur Al-Quran. Ya, jadi jangan beralasan saya fokus di fikih, jadi maaf nih saya memang bukan yang sering baca Quran atau bukan yang tadabbur Al-Quran. Ya, ini keburukan sebagian dai. Saya fokus di misal fikih muamalah, fikih jual beli, fikih tentang masalah-masalah kontemporer, sehingga ya mohon maklum kalau saya itu ya untuk membaca tafsir ya jarang-jarang. Ini aib. Ya, ini aibnya sebagian ulama atau sebagian orang berilmu. Dan ini diharamkan berarti dari tadabbur Al-Quran. Sudah diberi kesempatan untuk faham maknanya lebih detail daripada orang awam, tapi malah justru dia mengharamkan dirinya dari itu. Padahal sudah terbuka luas keterbukaan yang tidak ada pada orang-orang pada umumnya. Tapi inilah yang Allah Ta'ala firmankan, afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Ini di surat Muhammad. Tidakkah mereka menghayati Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci? Dengan adanya lafal atau am
di sini ataukah. Ini ada istifham seperti inkari, pengingkaran, ataukah. Jangan-jangan ada kunci yang menutup hati mereka. Jadi hanya ada dua pilihan. Dan itu bisa kita lihat diri kita sekarang. Pilihan itu. Kita mentadabburi Al-Quran selama ini atau kita terkunci. Gitu aja. Udah dipilih itu. Jangan bilang ana di tengah-tengah, ana enggak kekunci tapi enggak tadabbur juga. Enggak, Allah Ta'ala kasih dua pilihan ini aja. Imma antum suka tadabbur Al-Quran atau imma antum mughlaq, yaitu terkunci dari tadabbur Al-Quran. Sejujurnya aja. Ya jujurnya aja. Ya bisa. Kalau misalnya dengar bacaan ayat Al-Quran misalnya dan terjemahannya dengar, apakah antum sempat untuk betul-betul meresapinya? Enggak pernah ternyata. Nah, berarti kemungkinan yang kedua nih. Am ala qulubin aqfaluha. Hati terkunci. Kok bisa terkunci? Padahal saya kan rajin sholat, saya rajin ini, rajin itu, rajin. Tapi kok saya dibilang terkunci? Iya, tetap terkunci di tadabbur Al-Quran. Berarti masih belum komplit dirinya tentang Al-Quran. Masih banyak tugas. Ya. Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata, "La khaira fi ibadatin la ilma fihi, wa la khaira fi ilmin la fiqha fihi. Wala khaira fi qiraatin la tadabbura fiha." Tidak ada kebaikan pada ibadah yang tanpa ilmu padanya. Enggak ada kebaikan pada ibadah yang tidak ada ilmu pada ibadah tersebut. Maksudnya apa? Dia enggak ngerti di ibadah ini ada syariatnya enggak deh? Enggak ngerti. Enggak ada kebaikan. Termasuk misalnya melakukan ibadah, tapi ibadah yang memberikan madarat pada orang misalnya. Ini enggak pakai ilmu. Enggak pakai ilmu. Ya ibadah, katanya ibadah, tapi ini malah memberikan madarat pada orang. Ini enggak pakai ilmu ini. Karena ilmu itu pertama ada dalilnya, kedua ada pertimbangan maslahat madarat. Ya. Contoh misalnya kalau misalnya mengadakan pengajian yang keras-keras di siang hari, ya. Orang lagi pada tidur. Kalau emang ngaji aja sok. Tapi ini teriak-teriak, mak-mak lagi gitu kan. Sementara Rasulullah SAW menginginkan para sahabiyat itu untuk perempuan suaranya dia apa? Dikecilkan. Coba ingat hadis Nabi SAW, salatnya perempuan di ruang tertutupnya, di kamarnya lebih baik dari ruang depannya, ruang tamunya. Itu padahal sama-sama salat di rumah. Tapi makin tersembunyi perempuan ini suaranya, makin afdol. Ya, begitu. Maka di jemaah perempuan, kalau ada perempuan berjamaah, salat berjamaah, itu tidak ada azan, tidak ada iqamah. Enggak ada azan, tidak ada iqamah. Saking apa dalam Islam, suara perempuan itu jangan dizahirkan. Lah terus sebagian dari ibu-ibu dari kalangan masyarakat Indonesia ini ngajinya siang-siang, memang sempatnya siang-siang sih. Ya. Terus lagi terik-teriknya, lagi panas-panasnya, suaranya Masya Allah menggelegar. Ada orang lagi sakit, orang lagi butuh tidur, nggak bisa tidur karena ada mak-mak ini. Dan suaranya sama. Mau di Jati Asih kek, mau di Sawangan, mau di Jakarta, Tangerang, sama semua ibu-ibu suaranya kayak gitu semua. Ketika kajian siang. Pakai ilmu gak ini? Enggak pakai ilmu. Terus di atas apa? Di atas kejahilan. Kenapa di atas kejahilan? Karena jelas Rasulullah SAW menginginkan suara perempuan itu direndahkan, tapi ini malah ditinggikan. Belum lagi dari segi mengganggunya. Kita kan wajib untuk menunaikan hak tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia menyakiti tetangganya. Inilah baru ilmu. Inilah baru ilmu. Baik, maka dikatakan di sini la khaira fi ibadatin la ilma fih. Tidak ada kebaikan bagi suatu ibadah yang tidak pakai ilmu di ibadah tersebut. Nah, kalau kita melakukan suatu amalan cuman karena ini udah tradisi, udah biasa kita kayak gini, tapi sebenarnya merugikan orang, maka sebenarnya ini tidak ada ilmunya, nggak pakai ilmu nih orang.
Maksudnya merugikan orang ini madharatnya lebih besar daripada maslahatnya. Kemudian juga tidak ada dalil yang mendukungnya. Maka ini kejahilan. Maka perhatikan zikir-zikir kita, sesuai nggak dengan sunnah Nabi SAW? Kalau nggak sesuai, berarti apa kebaikan yang kita lakukan itu? Kebaikan apa yang kita lakukan? Sementara sunnah tidak mendukungnya. Terus yang mendukung siapa? Tradisi lokal, kearifan lokal atau kebiasaan nenek moyang. Di akhirat nanti, nenek moyang itu tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali kalau mereka soleh dan benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ya, sebenarnya kata Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Gimana? Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Gimana Syekh di surat akhir Luqman? Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'a. Jadi anak bapak anak itu tidak bisa memberikan tebusan gitu loh. Nanti alasan kita di akhirat gimana ketika kita melakukan sesuatu tapi kemudian kita hanya melihat bagaimana nenek moyang kita. Ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ketika mereka dikatakan ikutlah Al-Quran dan Sunnah, ikutlah apa yang sudah ada syariatnya. Maka mereka bilang, bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi abana. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak nenek moyang kami. Dalam ayat lain, alfaina 'alaihi abana. Padahal bisa jadi itu malah treknya syaitan. Awalau kana syaitan yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Bisa jadi syaitan yang menyeru mereka ke adab yang pedih, adab neraka. Jadi ibadah pun harus pakai ilmu. Maka ibadah yang enggak pakai ilmu ini mirip orang Nasrani. Yang mereka melakukan apa tapi mereka enggak tahu apa hukumnya, dalilnya enggak ada itu keterangannya. Yang penting baik. Gitu kan? Tapi baik bagi mereka, tidak bagi syariat. Kemudian dikatakan di sini juga oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wala khaira fi ilmin la fiqha fihi. Tidak ada kebaikan pada ilmu yang tanpa pemahaman padanya. Ya, ilmu ada tapi enggak paham. Ilmu ada tapi enggak paham, ini enggak ada kebaikan ini. Gimana kok ilmu ada tapi enggak paham? Ya, bisa. Tidak semua orang yang belajar ilmu syar'i itu betul-betul dia itu kena dengan ilmu itu gitu loh. Klik dengan ilmu itu. Bisa jadi enggak klik nih, enggak paham. Bahkan kadang-kadang bermudarat buat dia ilmu tersebut. Enggak paham di sini, enggak paham apa? Bukan enggak paham makna zahir dari lafal-lafal, dia paham maknanya, ngerti maknanya. Tapi hatinya itu enggak masuk ke situ gitu loh. Enggak masuk ke situ. Maka penting banget jemaah. Kita misalnya baca ayat, baca surat, baca apa. Kalau emang ada ilmunya, kita tahu di sini ini Al-Qur'an, kita punya ilmu ini, kita tahu ini artinya ini, tapi kita enggak paham. Kita enggak paham. Jadi apa kebaikannya terus? Di sini memang ada sisi mubalaghah atau hiperbola. Walaupun tetap ada kebaikan, yang nama orang punya ilmu ada kebaikan pastinya. Yang dikatakan oleh sebagian dari kalangan, mereka berkata al-ilmu qaliluhu yanfa' katsiruhu yarfa' gitu. Ilmu itu sedikitnya tetap bermanfaat, banyaknya akan mengangkat gitu. Walaupun sedikit tetap bermanfaat, apalagi kalau banyak akan mengangkat. Betul. Tapi di sini diinginkan maksimal. Jangan kita itu mencari nilai minimal. Adalah mau saya paham nggak paham, yang penting saya punya ilmu. Nggak bisa begitu. Kita ingat bahwasanya pengetahuan saja itu nggak cukup. Tapi faham dengan apa yang dia ketahui.
Bedakan antar mutsaqaf dengan alim. Mutsaqaf dengan alim. Mutsaqaf itu orang yang berwawasan luas, cendekiawan, orang berwawasan luas, punya wawasan, cukup tahu. Tapi dia tidak alim, tidak berilmu. Dia punya pengetahuan tapi tidak paham dengan pengetahuannya gitu loh. Ya, tidak paham dengan pengetahuannya. Sekarang coba kalau misalnya kita lihat misal di pernikahan. Ya. Dan ini tersaksikan oleh orang-orang berilmu manapun. Ketika penghulu membaca ayat, membaca ini, membaca itu, baca gitu. Dan itu rutinitas bacaan itu sebelum pernikahan, sebelum akad itu dari zaman jebot sampai sekarang sama semua bacaannya. Nah, orang ngira ini punya ilmu nih. Kenapa? Mungkin sarjana agama. Dan bisa bahasa Arab, baca ayat tuh bisa gitu loh. Tapi sebenarnya hakikatnya nggak paham apa yang dibaca. Nggak paham apa yang dibaca. Kalau dari zaman dulu sampai sekarang gitu-gitu aja bacaannya, nggak ada improvisasi, nggak mendalami tiap hari makna-maknanya nggak ada. Dan apalagi itu hanya pekerjaan, job, profesi. Karena ilmu ini bukan untuk profesi, pada ilmu syar'i bukan untuk profesi. Di sini nggak ada kebaikan di sini, kebaikan hampir nggak ada lah. Karena apa? Nggak paham. Walaupun tiap hari mengucapkannya. Nah sekarang di antara kita punya ilmu berupa hafalan apa? Yaitu zikir pagi petang. Dari bertahun-tahun lalu udah hafal. Sampai mungkin istrinya kagum, alhamdulillah ya udah hafal zikir, ya masya Allah, aku belum paham, kamu udah paham, masya Allah. Bukan, aku belum hafal, kamu sudah hafal. Taib, yang sudah hafal pun ternyata kalau ditanya, ini maknanya apa? Anda nggak tahu. Ya subhanallah. Apa kebaikan antum kemudian kalau misalnya antum punya hafal zikir pagi petang yang setiap hari antum ucapkan dan antum nggak tahu. You don't know what you talk about. Antum nggak tahu apa yang sedang antum ucapkan. Apa kebaikan antum terus? Ya yang penting kan anak kan nggak ada yang penting-penting di sini. Yang penting justru antum kan dulu sadar. Karena apa? Doa itu perlu apa? Perlu ini istihdar al-qalb. Menghadirkan kalbu, menghadirkan bahwasanya Allah Ta'ala Rabbul Alamin, dia yang mendengar dan menjawab doa. Itu satu. Kemudian menghadirkan apa yang antum maksud dari doa itu. Paham enggak? Lalu apa bedanya antum misal antum bilang Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatirus samawati wal ard wa kulli syai'in amlika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa naqtarifu ala nafsi su'an aw ajra ila muslim. Itu kalimat antum baca lancar karena sudah paham, udah bertahun-tahun antum baca. Namun kapasitasnya ini artinya apa, akhi? Anda enggak tahu. Kira-kira antum lagi minta sama Allah apa cuma ngapain antum? Lagi minta sih, ini kan doa, zikir pagi petang. Ada nggak orang minta tapi nggak ngerti dia tuh minta apa? Nggak make sense. Sekarang ada orang minta-minta ke antum. Tukang minta-minta nih. Gitu. Ngomong apa? Saya nggak ngerti. Sama saya juga nggak ngerti. Bahlul kan? Gitu. Antum minta sama Rabbul Alamin, tapi antum nggak tahu antum minta apa. Coba pikirin. Gimana coba. Lalu apa kebaikannya dari ilmu yang ada di lisan antum, tapi nggak ada di hati antum? Lagi ketika doa minta sama Allah, kita tuh ngerti apa yang kita minta. Itu tuh zikir pagi petang, mungkin 75%-nya itu permintaan pada Allah Azza wa Jalla. 75%-nya. Sisanya itu zikir murni. Ya kecuali kalau kita katakan subhanallah bihamdi sampai 100, la ilaha illallah wa la syarikalah dan seterusnya sampai 100. Nah, ini berarti memang bukan permintaan, ini zikir murni. Tapi banyak permintaan di situ. Sementara kita nggak ngerti. Padahal udah bertahun-tahun. Makanya nggak boleh kita merasa kenyang dengan apa yang kita tahu sekarang. Karena yang kita tahu itu terlalu sedikit dari yang kita bayangkan.
Ya, masih banyak. Masih harus terus belajar. Nggak boleh merasa cukup. Apalagi merasa saya udah kenal sunnah sejak 2015. Saya udah kenal sunnah. Antum mau kenal sunnah sejak masih janin pun, kalau sekarang masih bahlul. Nggak ada tuh namanya saya udah senior sunnah. Nggak ada senior sunnah kalau bahlul. Kalau ngerti, kalau nggak ngerti, ya nggak ngerti, nggak bisa. Status senioritas itu mengubah ketidaktahuan menjadi tahu. Nggak bisa. Betapa banyaknya orang-orang yang mengklaim saya belajar sama Ustadz Yazid, saya belajar sama Ustadz Abki, saya belajar sama Ustadz ini, tapi sampai sekarang ya masih berjalan di tempat. Nggak bisa seperti itu ya kawan. Kita itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla harus terus meningkat. Kalau misalnya ekonomi aja 2025 kita harus lebih mendongkrak lagi karena biaya-biaya itu lebih bertambah. Itu duit yang mungkin dalam 1 bulan atau 2025 ini gaji kita misalnya 9 juta, pengen nambah jadi 10 juta, cuman 1 juta doang sebulan. Ilmu itu harus lebih lagi. Apalagi kita sudah punya bekal hafalan ini, hafalan itu. Harus terus belajar. Apa yang sudah kita punya di lidah kita, masukin kemudian pemahamannya di hati kita. Jadi ketika sholat, ngerti apa yang kita baca. Pas sholat, ihdinas siratal mustaqim, faham artinya apa? Bukan cuma di lidah doang. Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, amin itu apa artinya? Anda nggak perlu tanya sini, takutnya antum nanti makin malu. Amin apa artinya? Kita amin, ada yang teriak amin. Dari zaman orok sampai sekarang mungkin di antara kita nggak ngerti amin itu apa ya? Amin. Ya amin. Ya amin, jawaban terhadap ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya amin. Enggak, amin artinya amin. Apa artinya amin? Boleh jadi kita enggak ngerti, Pak. Nah, di sini kita harus mengoreksi diri kita nih. Maka tidak ada kebaikan pada ilmu yang tanpa pemahaman padanya. Enggak paham kita. Ini sengaja saya tekanin nih supaya hati kita semakin tergedor untuk ngerti kalau kita tuh belum seberapa. Kemudian tambahan lanjutan yang juga tidak kalah menohok dan relevan. Wala khaira fi qiraatin la tadabbur fiha. Dan tidak ada kebaikan dari membaca yang tanpa diiringi tadabbur. Kembali ke amin tadi. Amin artinya Allahumma stajib, itu isim. Ya, amin Allahumma stajib artinya ya Allah jawablah, itu arti amin. Ya amin artinya ya Allah jawablah doa ini, jawablah permintaan itu, ada arti dari amin, ya begitu. Beda dengan misalnya Rasulullah SAW dulu dikenal dengan gelar Al-Amin, ini artinya yaitu terpercaya, ini beda. Al-Amin atau amin dengan amin, amin itu beda lagi dia. Dia amin artinya Allahumma stajib, ya Allah perkenankan, ya Allah jawablah, itu arti amin. Tidak ada kebaikan dari membaca yang tanpa diiringi tadabbur. Ini juga mubalaghah sebenarnya. Walaupun hakikatnya antum membaca Al-Quran walaupun gak tadabbur tetap dapat pahala. Hanya saja Ali bin Abi Thalib ini dengan hiperbolanya dan mubalaghah kalimatnya sebagaimana biasa di kalangan Arab, ini menginginkan maksimalnya kita dalam berusaha untuk mendalami Al-Quran. Dan memang ada benarnya juga tentunya. Apa kebaikan antum ketika antum baca surat-surat yang sulit atau surat apa, tapi antum tidak main di hati itu. Hati gak hidup dengan bacaan tersebut. Hanya cuman tes hafalan saja, hanya cuman ya yang penting saya hafal gitu aja. Enggak bisa. Atau hanya yang penting saya khatam, yang penting saya baca, enggak. Apa baiknya kemudian? Apa efeknya kemudian kalau misalnya kita baca Al-Quran tanpa adanya keinginan untuk betul-betul paham ini apa? Walaupun orang yang tidak pernah baca Quran kemudian dia mulai beranjak baca Quran sudah bagus, alhamdulillah. Memang belum langsung bisa sampai tadabbur, belum bisa. Tapi kalau udah lama ngaji ya, udah tahu sunnah sejak lama, tapi progres itu nggak mau tadabbur sampai kapan pun, sampai kapan kita bilang? Sampai kapan? Ketinggalan, ya. Ini diingatkan untuk kita semua. Apalagi kita kepala keluarga.
Boleh jadi kadang-kadang istri kurang nurut sama kita karena istri tahu kita bahlul. Ya, bisa jadi gitu. Boleh jadi istri nggak mau nurut sama kita karena apa? Karena tahu kita bahlul. Dan segitu-gitu aja. Jadi nggak usah ngatur-ngatur, ente juga bahlul gitu. Bisa jadi ada sebagian istri kayak gitu. Tapi ketika kita tahu ilmunya, kita bisa mengarahkan, kita tahu dalilnya, kicep, diam. Oh iya ya. Karena apa? Karena tahu, faham apa yang diomongin, faham apa yang dibaca. Ya, makanya jangan kita seperti katak dalam tempurung atau merasa puas dengan apa yang sudah ada, merasa kenyang dengan apa yang sudah diberi dari ilmu. Kita enggak bisa kekenyangan dalam ilmu karena seandainya hati seorang dari kalian, kata Utsman bin Affan atau lainnya, seandainya hati dari seorang dari kalian itu bersih, niscaya kalian tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Quran. Karena makna yang ada di dalamnya itu luar biasa. Dikisahkan bahwa Amr bin Murrah pernah memikirkan satu perumpamaan di dalam Al-Quran, namun tidak kunjung memahami maknanya. Ya, Amr bin Murrah pernah memikirkan suatu mathal, suatu permisalan di dalam Al-Quran. Suatu permisalan, entah permisalan apa, misalnya permisalan tentang laba-laba lah, permisalan tentang ini itu, apa mungkin keledai dan kitab-kitab dan seterusnya, apapun itu. Allahu a'lam, di sini tidak disebutkan permisalan apa. Namun tidak kunjung paham maknanya, ini apa arti dan makna dari permisalan yang disebutkan dalam Al-Quran ini, pengkiasan ini dengan ini, apa itu? Maka beliau pun menangis. Lalu ditanya, kenapa menangis wahai Amr? Maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Dan segala permisalan ini kami buat untuk manusia supaya berfikir, dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Dan aku, kata beliau, tidak kunjung mengerti tentang satu aja permisalan ini di dalam Al-Quran, berarti aku ini bukan termasuk orang yang punya ilmu. Maka aku pun menangis disebabkan terluput satu ilmu dariku. Satu ilmu, gak paham satu ayat aja, itu beliau Amr bin Murrah sampai menangis dan malu. Ya, gitu. Taib, itu yang pertama. Jadi yang pertama, supaya kita terdorong untuk tadabbur, kita harus ngerti bahwasanya kita butuh tadabbur, dan bahwasanya tadabbur ini memiliki kebaikan yang banyak dan harus kita tadabbur. Jadi kayak ada obligation, ada seperti pembebanan kewajiban yang mana itu bermanfaat buat kita kalau kita lakukan. Kalau kita nggak merasa terdorong, nggak merasa berkewajiban, nggak merasa berkebutuhan, nggak merasa berkepentingan, ya udah kita gini-gini aja terus. Kayak orang naik eskalator tapi versi yang nurun, dia naik capek sendiri, tapi nurun terus, ya udah gitu-gitu aja. Tapi kalau kita ada kewajiban, kita akan cari cara mana eskalator yang betul naik bukan yang turun, supaya saya bisa naik. Jangan cari yang turun-turun terus. Artinya kalau misalnya kita mau maju, mau benar, mau maju, mau meningkat, jangan ngeliat ke orang yang rendahan. Lihat orang yang berprestasi, lihat orang yang bisa, bukan lihat orang yang nggak bisa, bukan lihat orang yang menyerah, bukan lihat orang yang udah absen, bukan. Tapi lihat orang yang istiqomah, orang yang makin menanjak, itu yang dilihat supaya kita ikutan. Baik, kita menuju ke cara yang kedua, yaitu yang beliau katakan melalui praktek. Cara kedua yaitu seorang hamba harus menempuh cara-cara berikut ini. Nah, ini cara-cara berikut ini. Ini cara kedua, sebenarnya dua cara aja beliau ini, tapi di cara kedua ini secara praktek. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 yang tadi kita sebutkan. Nah, ini cara praktek. Yang pertama, ini cara praktek. Secara praktek. Kalau tadi secara teori itu mindset, ya. Sekarang praktek itu doings, yaitu apa yang kita lakukan. Pertama, melazimi adab-adab membaca Al-Quran. Ah, ini penting. Kalau antum pengen terdorong bisa tadabbur, pertama tunaikan adab membaca Al-Quran. Kif, tunaikan adab gimana? Adab membaca Al-Quran gimana? Seperti kata beliau, mengikhlaskan niat. Ya.
Itu membantu banget untuk tadabbur beneran. Karena hati itu ketika murni lillahi ta'ala, maka amalan yang berat jadi ringan. Amalan yang berat jadi ringan. Antum nafkahin anak-anak atau istri antum, nafkahin orang tua antum, berat. Karena ekonomi sekarang seperti ini. Tapi jadi ringan karena apa? Karena ada keikhlasan. Lillahi ta'ala, karena nyari pahala, ikhlas. Itu ikhlas. Kemudian juga bersuci. Tidak sama orang yang dalam keadaan kotor atau berhadas baca Al-Quran dengan yang keadaan bersuci. Itu tidak sama, feel-nya tidak sama, chemistry-nya tidak sama, nuansanya juga tidak sama. Maka kalau misalnya memang udah niatkan betul-betul terus wudu, terus baca Quran, buka kebat-kebet terjemahnya dan tafsirnya, itu lebih mendukung. Terus kalau bisa bersiwak. Ya bersiwak, ya apalagi kalau ada siwak dengan nuansanya gitu kan, seolah-olah kita seperti Rasulullah dan para sahabat yang mereka bersiwak semua baca Quran. Walaupun siwak itu sekarang ya kita nggak biasa banget baca pakai siwak, ya nggak biasa ya. Kemudian beristi'adzah, yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan apa? Betul-betul ada pensanubarian dalam mengucapkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Saya berlindung. Tadi apa? Saya berlindung. Saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya, saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim juga bisa. Nah, kenapa baca ta'awudz? Karena kadang sebelum beramal itu, terutama baca Quran, kadang ada awarid, yaitu sesuatu yang membuat kita belok atau mengalihkan perhatian kita atau mengalihkan niatan kita. Dan syaitan itu akan berusaha untuk menghalangi kita dari membaca Al-Quran. Isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan juga ada faedah dari isti'adzah bahwasanya kita itu nggak bisa ngusir syaitan dengan diri kita. Kita nggak bisa ngusir setan dengan diri kita, melainkan Allah Ta'ala yang ngusir. Allah Ta'ala yang maha mampu untuk itu, karena gaib. Hanya Allah Ta'ala yang mampu untuk melakukannya. Ya, ngusir tikus bisa karena bukan gaib tikus itu, ada di dunia nyata kita. Tapi kalau misalnya setan dari kalangan jin, nggak bisa. Ya, kecuali Allah Ta'ala yang mengusirnya. Kemudian memilih tempat yang layak. Mengkondisikan tempat yang layak ketika tak mau tadabbur Al-Quran, antum harus preparation di sini, nuansa dan kondisinya. Dan itu terserah antum. Selama itu bukan suatu keburukan atau kebid'ahan, maka nggak apa-apa. Misalnya kalau di kamar ada lebih nyaman pakai AC misalnya, itu lebih membuat antum lebih tenang, hati antum lebih nyaman. Atau antum pakai bukhur misalnya, ya bukhur ya, dengan aroma nuansa yang memang mendukung untuk tadabbur Al-Quran misalnya, itu nggak apa-apa, ya nggak masalah itu. Tapi kalau tempatnya nggak layak, tempat kotor atau banyak najisnya, jelas ini nggak mendukung, ya. Taib, kita azan dulu insyaallah, setelah itu kita lanjut insyaallah. Taib, tadi cara kedua secara amaliyah. Yang pertama tadi melazimi atau menunaikan adab-adab membaca Al-Quran, seperti ikhlas, bersuci, bersiwak, isti'adzah di tempat yang layak dan lainnya. Yang kedua, hati tidak disibukkan oleh hal lain. Nah, ini. Hati tidak disibukkan oleh hal-hal lain. Berarti kita perlu memfokuskan. Perlu fokus. Hati tidak disibukkan oleh hal-hal lain. Sehingga singkirkan faktor-faktor yang menghalangi fokus dalam memahami ayat yang sedang dibaca. Kayak misalnya antum lagi kerja, antum lagi kerja, atau antum lagi mempelajari suatu permasalahan, suatu teori atau materi. Maka kan hal-hal lain itu biasanya disisihkan oleh jangan sekarang. Kita fokus di sini loh. Ya. Maka ini akan memberikan
daya tadabbur yang lebih kuat daripada adanya banyak hal-hal yang masuk. Ya, sebagian dari bapak-bapak itu nggak bisa dirisihin dengan teriakan anak, suara anak itu. Sebagian bisa. Nah, masing-masing kita lebih paham tentang diri kita. Kalau ternyata bisa diganggu tetap bisa tadabbur, silahkan. Kalau ternyata kita adalah orang yang harus steril pendengaran dan juga suaranya harus jernih gitu, atau keadaannya merasa harus jernih, baru bisa tadabbur, ya udah kondisikan. Semua sesuai dengan bagaimana dirinya. Juga dari secara maknawi, bersihkan diri dari dosa, maksiat, kelalaian, kesombongan, dan sifat-sifat buruk lainnya. Karena keburukan-keburukan qalbu, keburukan-keburukan yang ada di hati, noktah-noktah hitam di hati, itu bisa menghalangi ilmu masuk ke hati. Ya. Makanya orang yang hasad sama guru, benci sama guru, enggak bakal masuk ilmunya. Enggak bakal masuk ilmunya. Orang yang udah suudzon sama guru, benci sama gurunya, itu enggak bakal masuk ilmunya, enggak bakal. Enggak bakal, walaupun itu gurunya sendiri gitu. Apalagi kalau guru orang lain gitu kan, enggak bakal masuk ilmunya. Ya. Dan antum kita bisa ini penulis rahimahullah, antum bisa terbuktikan di sini penulis rahimahullah yang beliau katakan seringkali benar. Ya nggak bisa kita katakan selalu benar karena yang selalu benar hanya Nabi Muhammad SAW. Namun kebenaran yang banyak bertentangan sama keinginan dan syahwat orang gitu loh. Padahal udah jelas-jelas benar. Tapi kenapa masih banyak orang yang memutarbalikkan kalimat beliau atau membenci beliau dengan kebenaran tersebut, dan kenapa? Ada penyakit di hatinya, makanya nggak bisa masuk. Nah, kalau kita nggak percaya sama Al-Quran, gimana bisa masuk itu ilmu? Ya. Begitu juga kalau misal di hati kita tuh ada pikiran kesal sama orang, benci sama fulan, begini sama fulan, dan seterusnya. Kita mau baca ayat itu kehalang. Kadang-kadang kita pun faham ayat ini ketika itu ayat azab, maka kita alihkan kepada fulan yang bakal kena azab tuh. Orang yang sedang kita benci bakal kena azab dia. Tapi ketika ada ayat rahmat, saya nih insya Allah kena. Ya subhanallah, ini bukan tadabbur namanya. Ini cari pembenaran ini mah. Ya. Ketika ada azab untuk Fir'aun, azab untuk ahli neraka, langsung kita ingat tuh tetangga tuh emang nggak benar tuh tetangga tuh. Calon-calon nih kayak ini, subhanallah. Ya. Dan ini nggak boleh ketika untuk spion keburukan buat orang lain, tapi ketika untuk ngajak kebaikan buat diri kita. Ini nggak benar ini lama. Nggak tadabbur yang seperti ini. Justru kan tadabbur itu kan kita kan seperti diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Kita baca Quran, kita sanubarikannya seperti kita tuh sedang diperintah atau dilarang oleh Allah, kita dulu gitu. Bukan apa-apa yang buruk langsung dihadapkan ke orang-orang. Lah ini kesalahan sebagian orang yang berusaha tadabbur, yang sebenarnya dia nggak tadabbur, dia hanya ingin mencari pembenaran atau mencari jalan untuk merasa diri itu lebih benar daripada orang lain. Padahal coba koreksi dirinya dulu. Berupaya memperbaiki kondisi hati dan mensucikannya melalui banyak-banyak berzikir, bertasbih, istighfar, juga kembali kepada Allah dan bertaubat. Juga mengurangi terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, terlalu banyak tidur, terlalu banyak menonton, dan bergaul dengan banyak orang. Iya, banyak makan itu bisa menghalangi tadabbur, beneran itu. Kebanyakan belanja, kebanyakan minum, kebanyakan tidur. Coba cari orang yang rajin belanja dan rajin baca Quran dan tadabbur. Enggak ketemu. Beneran enggak ketemu. Enggak ketemu. Susah. Ketemu yang kayak gitu enggak bisa. Enggak ada. Karena pikirannya dunia, pikirannya belanja, pikirannya materi, ini itu. Terus rajin nonton tapi rajin juga tadabbur Al-Quran. Enggak ketemu karena kontras. Kemudian rajin bergaul sama semua orang bergaul sana ke sini. Tapi rajin juga tadabbur Al-Quran, enggak ada. Yang ada malah rata-rata yang kayak gini, tukang adu domba biasanya itu. Ke RT sini ya, ke RT sana iya, ngomong ke sini ya, ngomong ke sana ya, bocor semua rahasia. Mana orang kayak gini
dalamin Al-Quran, malah justru Allah hijabkan dari hatinya pendalaman terhadap Al-Quran karena dosa-dosanya sendiri. Maka orang yang terlalu sibuk dengan masalah-masalah dunia itu akan dipersulit sebenarnya untuk mentadaburi dan mendalami Al-Quran. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menasihatkan, apabila Anda ingin mendulang manfaat dari Al-Quran ini, hendaklah Anda fokuskan hati saat membacanya. Pusatkan pendengaran. Benar-benar hadirkan dirimu sebagai orang yang sedang diajak bicara oleh Allah. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah pesan dari Allah untuk Anda yang disampaikan melalui lisan Rasulnya. Dan pengaruh itu dapat diraih secara sempurna apabila bertepatan dengan satu, adanya faktor penyebab pengaruhnya. Harus ada faktor supaya sempurna. Kedua, ada tempat yang siap menerima pengaruh tersebut. Hati itu kan tempatnya ilmu. Maka dikatakan dalam sebuah nazar, yaitu al-qalbu wi'a'un, atau itu kitab ya, sebenarnya kitab, tapi bisa juga hati. Bahwasanya hati itu bisa menjadi wadah yang bisa dipenuhi ilmu, karena ilmu itu ke hati. Kalau hatinya siap menerima itu, maka masuk itu ilmu. Tapi kok hatinya penuh dengan keburukan, cacian, kedengkian, hasad, pikiran buruk tentang orang lain, suudzon dan seterusnya, susah itu masuk ilmu, susah. Kotor, soalnya kotor. Ilmu ini terlalu syarif, terlalu mulia untuk masuk ke relung yang kotor dan najis. Begitu. Kemudian tiga, adanya syarat supaya pengaruh itu dapat diraih. Dan empat, tidak ada faktor yang menghalanginya. Dan semua ini termuat dalam ayat di surat Qaf 37 dengan narasi yang padat dan jelas, sekaligus mengarahkan kepada makna yang diinginkan. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan. Peringatan. Ya. Liman kana lahu qalb, bagi orang yang punya hati. Dua, aw alqa as-sam', atau orang yang menggunakan pendengarannya. Ya, tiga. Dan yang keempat, wahuwa syahid, yaitu dia menyaksikannya. Jadi ada empat faktor. Kalau sesuatu itu mau sempurna, maka empat hal ini harus bertepatan dengannya. Satu, adanya faktor pengaruh. Dua, adanya tempat yang siap menerima pengaruh. Ketiga, adanya syarat supaya pengaruh itu dapat diraih. Dan keempat, tidak ada penghalang. Segala sesuatu kayak gitu. Antum misalnya mau apa? Mau mempelajari suatu ilmu, misalnya mempelajari bahasa Arab. Apa pendorong bahasa Arab itu? Faktornya apa? Belajar, nyari guru, ikut kursus, itu faktornya. Kalau tanpa faktor ini ya nggak bisa lah. Kedua, antum punya qalbu yang menginginkannya, siap untuk dimasuki ilmu bahasa Arab. Ketiga, ada syaratnya juga, istiqomah, latihan. Kemudian keempat, nggak ada penghalang. Kalau penghalangnya duit, nggak ada duit, nggak bisa bayar ini, ya udah nggak bisa. Nah, juga dalam mentadabburi Al-Quran begitu, harus ada pengaruhnya. Apa? Kenapa? Apa yang mendorong antum untuk tadabbur Al-Quran? Kemudian, apakah hati antum siap? Kemudian, antum siap gak untuk menuansakan keadaan diri antum dan juga tempat antum baca Al-Quran, supaya hati antum lebih enak menerima makna dari Al-Quran. Dan yang keempat, betul-betul tidak ada yang menafikan atau tidak ada yang menghalangi antum dari mentadabburi Al-Quran. Nah, kalau misal terhalang dengan penyakit hati, terhalang dengan tuntutan istri, tuntutan anak, terhalang dengan notifikasi HP, ya nggak jadi. Makanya harus mempersiapkan tadabbur Al-Quran sekarang. Di zaman dahulu, tadabbur Al-Quran itu lebih cepat dan lebih mudah dilakukan. Karena apa? Karena nggak ada penghalang, jarang penghalang. Sekarang antum mau tadabbur di handphone, baru buka handphone, buka aplikasi Al-Quran, ada lagi notifikasi WhatsApp, ada lagi notifikasi ini, terus tiba-tiba ada video call dan seterusnya. Nah, kan ada penghalang gitu. Jadi susah emang zaman sekarang, harus mempersiapkan dan meniatkan benar-benar. Tapi ya dibalik itu insya Allah ada pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Ibnu Qutaibah mengatakan, istami' li kitabillahi wa anta syahidul qalbi wal fahm
laisa bighafilin wala sahin. Dengarkanlah kalam Allah Al-Quran, dengarkanlah Al-Quran ini saat sedang hati hadir itu, dan pemahamanmu hadir, tidak lalai, tidak juga dalam keadaan sahin, yaitu alpah. Maka ucapan beliau di atas mengisyaratkan adanya penghalang sampainya pengaruh dari pengajaran, yaitu lalainya hati. Hati lalai nggak bisa untuk mentadabburi Al-Quran. Juga ketidakhadiran hati untuk memahami, mencermati, dan untuk merenungi pesan-pesan yang disampaikan untuk dirinya. Padahal Al-Quran di setiap halamannya itu selalu pasti ada banyak sekali hal-hal yang terrefleksikan di kehidupan kita semuanya. Hanya saja kita itu kadang nggak ngeh atau seringkali memang tidak sadar. Apabila sudah ada faktor penyebab pengaruh yaitu Al-Quran, ada tempat yang siap menerima pengaruh yaitu hati hamba yang siap, dan didapati syaratnya itu fokus memperhatikan, serta tidak adanya faktor penghalangnya yaitu kesibukan hati, kaburnya makna, berpaling pada yang lain, itu nggak ada insyaallah, maka pengaruhnya akan didapat yaitu meraih manfaat dari Al-Quran berikut peringatan dalam Al-Quran gitu loh. Maka hati ini perlu menjadi tempat yang antum betul-betul sediakan untuk menerima kandungan makna dari Al-Quran. Nah sekarang menjelang Ramadan, nggak sampai seminggu insyaallah kita akan menghadapi Ramadan. Bersiap-siap dari sekarang coba supaya kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran, dan bacalah mungkin untuk tilawahnya sekian halaman, tapi untuk mentadabburinya mungkin setengah halaman, berapa ayat, coba itu dulu, dan refleksikan di kehidupan kita dulu. Nggak usah ngomongin orang lain dulu, kita aja dulu baca surat apa, ayat ini, koreksi di kita, cocok nggak amalan kita dengan apa yang Allah sampaikan di ayat ini secara maknanya. Nah di situ kita akan mulai, oh ternyata akan ada hadir makna dan perasaan, ternyata penting banget ini kita mentadabbur Al-Quran untuk membuat hidup kita tuh lebih lurus, lempeng, dan terarah. Yang selama ini banyak dari kita itu kemana-mana terombang-ambing sesuai dengan arah angin yang liar. Jadi kita liar, makanya ketika ada musibah, ada apa, ada berita ini, berita itu, banyak orang itu kalap dan bingung mau gimana ke depannya. Padahal ke depannya nggak gimana-gimana, karena sudah Allah Ta'ala arahkan di Al-Quran, di hadis, nggak gimana-gimana. Tenang aja, bismillah, semua akan berjalan baik insyaallah, tapi harus berusaha untuk mendalami Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah nanti Kamis dan Jumat subuh kita lanjutkan lagi kajian kitab ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.